Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan hari ini. Yang saya hormati Pak Yusuf Rizal sebagai dosen pembimbing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raihan Rizaldi dengan NIM 2010922033 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas. Terima kasih kepada Pak Yusuf Rizal yang telah mempersilahkan saya untuk menampilkan presentasi proposal yang telah saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal dengan topik pembahasannya, yaitu tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama pandemi COVID-19. Pada presentasi proposal penelitian ini akan berisi pendahuluan, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pada pendahuluan terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada metodologi terdiri atas 3 bagian, yaitu material dan bahan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Sebelum memasuki pendahuluan, akan ada 2 kata kunci yang akan saya definisikan terlebih dahulu. Pertama, yaitu volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Kedua, yaitu kepadatan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas adalah ukuran atau volume kendaraan yang melewati jalan di daerah tertentu dengan arus kendaraan yang bervariasi di saat jam tertentu. Selanjutnya, pada pendahuluan, pada bagian pertama berisi latar belakang. Di latar belakang ini akan berisi alasan kenapa penelitian ini penting dan seberapa penting penelitian yang akan dilakukan, serta apa hasil yang akan didapatkan dari penelitian tersebut. Jadi, pada latar belakang proposal penelitian ini, kita ketahui pandemi COVID-19 sedang melanda berbagai negara. Salah satunya ialah Indonesia. Virus ini bukanlah virus biasa, namun adalah virus yang mematikan dan telah menelan korban lebih dari ratusan juta manusia yang ada di berbagai dunia. Dengan adanya virus COVID-19, hal tersebut berdampak pada berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang transportasi. Dengan adanya hal tersebut, maka diberlakukannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan lockdown, yang merupakan penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut untuk tujuan tertentu yang mendesak. Hal tersebut diterapkan di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara, dengan tujuan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan turunnya volume dan kepadatan lalu lintas. Hal ini perlu untuk diteliti untuk mengetahui apakah dengan turunnya volume dan kepadatan lalu lintas memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas. Ketika mendapatkan hasilnya nanti, dapat diketahui seberapa besar pengaruh volume dan kepadatan lalu lintas terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas, terutama pada saat jam berangkat, istirahat, dan pulang kerja. Berikutnya pada bagian kedua, berisi tujuan penelitian. Pada bagian tujuan penelitian ini, berisi tujuan dari dilakukannya suatu penelitian untuk mengetahui seberapa besar dampak volume dan kepadatan lalu lintas terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas. Dari poin tersebut, ingin diketahui apakah dengan berkurangnya volume kendaraan dapat meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan. Dikarenakan
Apabila terjadinya kecelakaan lalu lintas, masyarakat umum selalu menyalahkan banyaknya volume kendaraan di jalan yang menjadi alasan utama adanya kecelakaan di jalanan. Setelah tujuan penelitian, tentunya ada manfaatnya. Pada bagian ketiga ini membahas manfaat penelitian. Seperti namanya, pada bagian ini berisi apa hasil dan manfaat dari dilakukannya suatu penelitian. Pada proposal penelitian ini, hasil yang ingin didapatkan adalah apakah ketika berkurangnya volume dan kepadatan lalu lintas dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Manfaat yang didapat pertama, untuk mengetahui apakah dengan menurunnya volume dan kepadatan lalu lintas dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Dari poin tersebut ingin diketahui apakah dengan berkendara di jalan yang memiliki volume kendaraan yang sedikit akan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, untuk mengetahui apakah dengan membuat jalan baru dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan solusi yang tepat. Kemudian pada metode penelitian, pada bagian pertama berisi material dan bahan. Material dan bahan ini berisi apa saja yang kita perlukan untuk melakukan suatu penelitian. Pada proposal penelitian ini, bahan dan material yang diperlukan adalah jurnal penelitian, artikel milik orang lain, berita atau survei dari berbagai lembaga yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berisi jurnal penelitian, artikel, berita atau survei dari berbagai lembaga mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sebelum pandemi COVID-19. Pada kelompok kedua akan berisi jurnal penelitian, artikel, berita, dan survei dari berbagai lembaga mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama pandemi COVID-19. Kemudian pada bagian kedua, yaitu pada metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini berisi metode apa yang akan digunakan pada penelitian yang akan dilakukan. Pada proposal penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Apa yang dimaksud data sekunder? Di sini data sekunder ialah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut terlebih dahulu. Dengan kata lain, data yang kita peroleh bukanlah data yang kita ambil atau dapatkan sendiri dari lapangan. Contohnya berupa hasil survei, jurnal, artikel, buku, situs web, dan lain-lain. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan data. Berikutnya, pada bagian pengolahan data ini berisi mengenai bagaimana cara mengolah data yang telah didapatkan sebelumnya untuk mencapai hasil penelitian. Pada proposal penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan yaitu dengan mencari banyaknya kecelakaan lalu lintas, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kondisi jalan saat terjadinya kecelakaan tersebut. Apakah kecelakaan tersebut terjadi saat kondisi lalu lintas memiliki volume dan kepadatan lalu lintas yang tinggi atau tidak. Kemudian menganalisis pengaruh volume dan kepadatan lalu lintas terhadap kecelakaan yang sering terjadi di Indonesia saat sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Berikut daftar pustaka yang akan saya gunakan pada penelitian mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama pandemi COVID-19. Demikian akhir presentasi proposal saya buat mengenai
tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi proposal ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.